Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam happy Indonesia. Kali ini Hakami Koi akan menjelaskan apakah wortel terbukti dapat meningkatkan kualitas warna koi dalam 6 minggu. Mari kita ulas penjelasannya sebagai berikut. Memang hasil penelitian mahasiswa yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelet yang sudah dicampurkan air perasan atau dicampurkan air perasan wortel sebagai pakan koi untuk meningkatkan warna. Penelitian ini pernah dilakukan sekelompok pembudidaya atau kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Mina Mulya Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dan SPSS. Faktor yang diteliti adalah peningkatan warna ikan koi dengan menghitung nilai intensitas warna ikan koi. Parameter kualitas air meliputi suhu, derajat keasaman atau pH, dan kandungan oksigen atau DO. Pemberian ekstrak wortel dengan dosis berbeda yaitu 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. Hasil yang didapat dari analisa SPSS dengan angka koefisien korelasi pada 3 kali pengamatan berkisar antara 0,305 strip 0,989, yang artinya pengaruh pemberian ekstrak wortel berpengaruh pada perubahan tingkat kecerahan pada warna tubuh ikan koi. Keeratan hubungan semakin tinggi dengan bertambahnya dosis dan tingkat kecerahan warna tubuh ikan koi. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas warna koi? Warna merupakan salah satu alasan ikan koi diminati oleh masyarakat. Sehingga para pemelihara maupun pembudidaya koi perlu mempertahankan warna ikan hias, yaitu dengan cara memberikan pakan yang mengandung pigmen warna. Warna pada ikan disebabkan adanya sel kromatofora yang terdapat pada bagian kulit dermis. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan warna cerah yang merata pada ikan adalah menambahkan sumber pigmen ke dalam pakan. Saat ini sudah banyak dibuat zat warna sintetik yang dapat ditambahkan dalam pakan, tetapi hasilnya tidak sebaik menggunakan sumber pigmen alami. Sehingga para pembudidaya lebih memilih menggunakan sumber pigmen alami untuk meningkatkan warna ikan hias. Sumber pigmen alami tersebut antara lain dapat diperoleh dari tepung wortel atau ekstrak wortel. Nah, wortel mengandung zat penumbuh warna koi. Apakah betul? Ya, karena wortel itu karotenoid adalah pigmen berwarna kuning, orange, kemerahan yang kemerahan yang terlarut dalam lipida, meliputi kelompok hidrokarbon yang disebut karoten dan derivat oksigenasinya xanthofil. Wortel merupakan salah satu bahan penghasil karoten yang dapat mempercantik warna ikan hias. Wortel kaya beta karoten sehingga bisa menaikkan warna merah, sebagaimana juga spirulina. Nah, spirulina ini yang terdapat di pakan, bahkan yang alami itu ya akan ada di sayuran wortel tersebut. Karena wortel sebagai sumber beta karoten yang murah dan alami merupakan sumber beta karoten yang memiliki struktur molekul hampir sama dengan astaxanthin. Hanya saja terdapat perbedaan kecil pada struktur rantai tunggal dan rantai ganda, akan tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi fungsi kerjanya. Nah, dengan kandungan karotenoid yang tinggi, wortel dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna pakan alami ikan. Warna orange tua pada wortel menandakan kandungan beta karoten yang tinggi. Warna yang indah pada ikan terjadi karena jumlah dan letak sel pigmen atau kromatofor pada lapisan epidermis. Penambahan sumber beta karoten
penambahan sumber beta karotin yang terdapat pada wortel yang dicampur ke dalam pakan pelet dapat mempengaruhi warna pada ikan koi, karena wortel merupakan sumber beta karotin yang dapat membantu meningkatkan warna cerah pada ikan koi, dan beberapa metode pengolahan wortel pada pakan dapat berpengaruh terhadap efektivitas peningkatan warna. Nah, untuk dari sudut metodologi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian eksperimental, merupakan bentuk penelitian percobaan yang berusaha untuk mengisolasi dan melakukan kontrol setiap kondisi-kondisi yang relevan dengan situasi yang diteliti, kemudian melakukan pengamatan terhadap efek atau pengaruh ketika kondisi-kondisi tersebut dimanipulasi. Faktor yang diteliti adalah tingkat kecerahan warna ikan koi dengan pemberian perasan wortel dalam pakan pelet pada dosis yang berbeda, yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40% dari berat bobot pakan pelet. Dan pelet yang diberikan dengan dosis sama setiap perlakuan, yaitu 5% dari berat tubuh ikan. Nah, hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada minggu kedua, keempat, dan keenam diketahui bahwa dosis ekstrak wortel pada perlakuan A kontrol 0%, B 10%, C 20%, D 30%, E 40% berpengaruh terhadap nilai intensitas warna atau RGB. Ikan koi yang mempunyai nilai koefisien korelasi positif berkisar antara 0,91 sampai 1%. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dosis ekstrak wortel, maka akan meningkatkan nilai intensitas warna atau RGB pada ikan koi. Perlakuan E dengan dosis ekstrak wortel sebesar 40% memberikan pengaruh terhadap pembentukan nilai intensitas warna tertinggi. Nah, caranya untuk membuat ekstrak wortel alami, yang pertama siapkan wortel dan kupas kulitnya. Yang kedua, gunakan pisau untuk memotong wortel hingga memperoleh irisan yang tipis. Yang ketiga, jemur di bawah terik matahari selama beberapa hari dengan tujuan untuk menghilangkan kadar air. 4. Setelah irisan wortel benar-benar kering, maka lumatkan dengan mesin blender hingga halus. Yang kelima, ekstrak wortel siap digunakan dan boleh disimpan dalam wadah tertutup. Nah, bagaimana kalau mencampur ekstrak wortel dengan maksudnya mencampur pelet dengan perasan ekstrak wortel? Itu bisa saja dilakukan dengan cara siapkan ekstrak wortel dengan perbandingan 40% dari jumlah pelet yang akan dicampurkan. Sebagai contoh, misalnya berat pelet 1 kg, maka dibutuhkan 400 gram ekstrak wortel kering. Nah, untuk 400 gram wortel kering tersebut kemudian masukkan ke dalam wadah dan campur dengan sedikit air. Lalu aduk sebentar hingga rata. Setelah itu ambil selembar kain halus untuk menyaring atau memeras ekstrak wortel, dan air hasil perasannya ditampung ke dalam wadah lainnya. Lakukan ini beberapa kali hingga memperoleh air perasan sebanyak 500 cc atau sekitar setengah liter. Setelah itu masukkan 1 kg pelet ke dalam perasan air wortel tersebut dan segera aduk hingga dapat tercampur rata. Usahakan semua cairan meresap ke dalam pelet. Boleh ditambahkan sedikit air jika dirasa kurang, asal jangan sampai ada air yang tersisa. Tujuan pencampuran ini adalah untuk memasukkan seluruh air perasan wortel ke dalam pelet. Setelah air perasan wortel tercampur pelet, maka tunggu sejenak agar tidak tampak terlalu basah dengan cara diangin-anginkan. Setelah mengering, maka pakan sudah siap untuk diberikan kepada koi-koi Anda. Namun usahakan pakan langsung habis dalam sekali waktu pemberian pakan. Oleh sebab itu, buatlah campuran pelet dengan air perasan wortel secukupnya saja. Namun demikian, jika masih ada sisa, boleh disimpan ya, boleh disimpan di tempat yang kering dan dapat digunakan sampai besok pagi. Ingat, jangan menyimpan pakan tersebut lebih dari 24 jam.
sebab pakan dapat rusak oleh jamur atau bakteri. Ada pula cara yang lebih praktis jika Anda tak punya banyak waktu dan merasa repot jika harus membuat ekstrak wortel sendiri, maka yang lebih praktis adalah dengan menggunakan tepung wortel yang banyak dijual di pasaran. Nah, tepung wortel atau ekstrak wortel juga digunakan sebagai jamu khusus untuk kesehatan mata ya, dan banyak tersedia di apotik, toko obat, atau juga bisa diperoleh melalui toko online atau online shop. Harganya juga cukup murah sesuai dengan ukuran kemasannya. Mengenai cara mencampur tepung wortel dengan pelet sesuai dengan langkah-langkah yang telah diuraikan atau tadi saya sebutkan pada video ini ya. Jadi bisa gunakan langkah-langkah ini selama 6 minggu secara teratur. Niscaya warna kue kita atau warna kue Anda akan tampil lebih indah bila kita menggunakan ekstrak wortel secara rutin dalam 6 minggu. Demikian penjelasan tentang kandungan atau manfaat ekstrak wortel untuk pakan pada kue-kue kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya. Salam happy Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.